Oke. Oke. Ya. Karena sekalian perlu saya sampaikan berkaitan dengan latihan perdana hari ini untuk AFF U23 di Thailand. Sebenarnya latihan perdana akan dimulai tanggal 8, tetapi dikarenakan ada permintaan dari beberapa klub dengan padatnya jadwal kompetisi diundur tanggal 10 hari ini. Permintaan yang kedua, pemanggilan pemain tidak boleh lebih dari 2 pemain setiap klub ya, yang memang dibutuhkan. Perlu saya sampaikan pada kenyataannya yang hadir tepat pada hari ini itu 17 pemain. Sementara yang belum hadir dikarenakan ada beberapa pertandingan yang harus diikuti di Liga 1. Yang pertama, Beckham dari Persib sesuai konfirmasi surat ke kami tanggal 13 baru akan bergabung. KD Arel dari Bali United itu tanggal 12 baru akan bergabung. Dewangga dan Adi Satrio besok baru akan bergabung. Nah, ini sudah ada kepastian mereka akan datang. Artinya kita pun juga bisa memaklumi kehadirannya walaupun itu ditunda dikarenakan masih mengikuti jadwal pertandingan yang harus dilakoni di klub masing-masing. Tetapi yang membuat kita prihatin, saya sangat kecewa tidak hadirnya 2 pemain dengan alasan berbagai macam alasan. Pertama, Persija Jakarta. Yang kedua, PSM Makassar. Yang perlu saya sampaikan, saya informasikan, untuk kepentingan nasional hanya dipanggil untuk memperkuat timnas. Itu saja sama pelatihnya ditahan. Tidak dilepas. Bangsa ini membutuhkan tenaga, pikiran para pemain yang memang dibutuhkan. Tetapi kalau pelatih asingnya yang ada di negara ini, yang cari makan di negara ini mempersulit, saya kira masyarakat bisa menilai sendiri. Dan ini akan saya laporkan kepada Ketua Umum agar supaya ada tindakan ke belakang seperti apa. Tidak boleh kita biarkan orang pelatih asing cari makan di negara kita tapi mempersulit timnas. Kalau bicara timnas ini bicara negara. Sudah berulang kali, ini ingat saya 2 kali kita dipersulit oleh pelatih klub Persija dan pelatih klub PSM Makassar. Jadi pada kesempatan ini saya berharap dukungan dari masyarakat. Karena kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, maka kami pun akan kesulitan. Karena pelatih asing selalu berlindung pada bukan kalender FIFA. Bukan kalender FIFA. Selalu itu. Sementara kami ini butuh tenaganya pemain yang memang dibutuhkan. Apalagi kita lihat kapten timnas itu Ridho. Kalau kapten timnas Ridho saja nggak dikasih, yang harus kita pikir pada saat kita pertandingan, pada saat kita kompetisi, lawannya negara lain, Malaysia, Vietnam, Thailand, terus kita kalah, hasilnya minus. Mau taruh di mana harga diri bangsa? Kok kayaknya kita ini hanya manggil 1 orang saya susahnya minta ampun. Saya kira ini perlu jadi perhatian kita semua dan saya minta dukungan masyarakat. Saya kira itu.
Dan izin, berarti pertemuan kemarin antara pelatih Sintayong dengan Thomas Doll itu berarti tidak menemukan titik atau apa yang disampaikan oleh Thomas Doll di pertemuan itu dan seperti apa? Malah justru disampaikan. Kalau yang saya dengar, karena kebetulan saya tidak ikut pada saat pertemuan kemarin. Yang ikut Pak Hendri, Coach Shin, dan Thomas Doll beserta manajemen. Jadi sudah disampaikan akan dikirim pemain yang memang di level atau di level 2-nya. Tapi kan tidak mungkin. Yang kita inginkan yang grade A, tapi yang mau dikasih adalah yang grade B. Ya kan tidak mungkin. Sementara nama-nama yang kita kirim 40 itu tidak ada di situ kan, ya nggak mungkin. Artinya memang dari awal pelatih Persija sudah melarang, tidak memberikan itu dengan berbagai macam alasan. Jadi kalau selama ini beralasan bahwa kita ini tidak pernah diajak bicara sama Sintayong, pelatih klub tidak diajak bicara, buktinya sekarang kita sudah turuti apa maunya, sudah kita ikuti kemauannya. Faktanya sama saja dengan bohong, tidak ada. Kesimpulannya memang dalam hati kecil saya ditunjuk oleh rekan-rekan, oleh ketua umum, rekan-rekan Exco jadi ketua BTN. Feeling saya mengatakan memang saudara pelatih asing Thomas Doll tidak mendukung program Timnas Indonesia. Pak, kalau tanggapan dari Coach Sintayong sendiri tentang situasi ini masih datang pemain itu seperti apa? Prinsipnya kalau pemain yang belum datang dengan catatan sudah menjadwalkan tetapi mundur tidak ada masalah, karena memang di tim saat sekarang ini mereka sedang bertanding, tidak ada masalah. Tanggal 13 contoh seperti Beckham, tanggal 13 tidak ada masalah. Yang penting tanggal 14 kita berangkat ke sana sudah ada. Dan seberapa penting sih Piala AFF, kan karena dari awal PSSI tidak menargetkan di situ, cuma menjadikan sasaran antara. Begini ya, kalau bicara penting tidak penting, semuanya penting. Memang PSSI tidak memberikan target. Pertanyaan saya, kalaupun tidak memberikan target, kalau kita dipermalukan di negara orang, saya kembalikan lagi kepada masyarakat, para teman-teman. Maka apapun alasannya, jiwa nasionalisme itu harus benar-benar ada di dada ini. Jangan menganggap remeh, menganggap enteng. Kalau soal target memang betul, kita tidak punya target. Dengan harapan tidak membebani pemain, tidak membebani pelatih. Tetapi kalau untuk nama bangsa dan negara terus kita dipermalukan, bagaimana? Ini yang harus sama-sama kita pikirkan. Pak, tapi dengan adanya penolakan ini akan melampaui apa Pak yang diambilkan? Tentu saya akan laporkan kepada ketua umum, karena baru hari ini kami memastikan kalau kemarin masih simpang siur beritanya, hari ini dipastikan benar. Maka setelah ini saya akan lapor ketua umum, tentunya nanti akan pasti ada. Entah apa bentuknya akan kita pikirkan. Pak, berarti Rizky Ridho bisa masih berpeluang tampil di Piala AFF U23 atau gimana Pak? Kalau setelah ini atas bantuan masyarakat Indonesia Rizky Ridho bisa kirim, ya kita berterima kasih, karena memang itu yang dibutuhkan. Satu tadi saya sampaikan, dia kapten. Sosoknya Ridho itu bisa membuat tenang tim, bisa membawa aura positif di tim. Pertanyaannya kalau nggak ada Ridho kan kita juga repot juga. Dan tapi sejauh ini udah ada komunikasinya dengan pemain tersendiri Rizky Ridho-nya, Dan? Kalau pemain no problem, pemainnya malah kepingin datang. Mana ada pemain anak muda kita itu nasionalisme rendah? Nggak ada, semua pengen datang, tapi kan dilarang datang. Sementara mereka akan terikat kontrak. Nah, mohon maaf, saya sampaikan apa adanya. Ada plan B mungkin kalau misalnya para pemain yang belum datang hari ke sekarang dikirim sebelum timnas. Ya. Nah, jadi begini, memang ketika nanti ini betul-betul
Jaki sama Rizky Ridho nggak datang. Tadi saya sudah koordinasi dengan Coach Shin. Opsinya adalah satu, Kanu. Mungkin opsi yang kedua, Haikal. Maka kami akan komunikasikan lagi dengan klubnya. Tetapi kemarin saya sudah ditelepon sama manajemen Persis Solo. Kalau memang Haikal kalau memang Kanu dibutuhkan, hari ini juga akan dikirim. Tidak usah ragu-ragu, Persis Solo mendukung sepenuhnya program timnas. Soal kekhawatiran waktu latihan timnas Indonesia katanya lebih sedikit dibandingkan sama timnas lain, dan apalagi ditambah polemik ini susahnya masuk para timnas ke lengkap itu gitu tanggapan. Saya kira saya tidak perlu tanggapi yang itu. Tidak ada masalah saya kira itu. Dan Bro, Ferrari dia kan statusnya juga pemain Persija. Bagaimana Ronald bisa bergabung ke timnas Ferrari? Kalau Ferrari saat sekarang ini dan dia posisinya lagi pendidikan. Jadi yang pendidikan semuanya bisa bergabung, yang pendidikan polisi semuanya sudah bergabung dan ada di sini termasuk Ferrari. Kalau yang posisi-posisi seperti itu tidak ada masalah, dan memang Persija di suratnya disebutkan diizinkan atau tidak itu tergantung kepolisian karena posisinya statusnya Ferrari sedang melaksanakan pendidikan. Pendidikannya sampai kapan, Pak? Pendidikan aktualnya sampai kapan? Kalau pendidikan mereka menyesuaikan dengan berakhirnya sampai dengan Desember awal. Tetapi mereka ini yang melaksanakan pendidikan menyesuaikan dengan jadwal timnas. Contoh misalkan sekarang AFF, nanti lanjut AFC dan seterusnya, maka mereka akan berada di timnas. Tapi selama pendidikan kan kita kemampuannya kan nggak terpantau Pak sama Sintayong. Itu gimana? Apakah berpengaruh di kondisi fisiknya atau tekniknya? Kalau secara fisik kemungkinan tidak, tetapi mungkin secara teknik sentuhan mungkin iya, tetapi kita lihat nanti kan masih ada waktu. Oke. Kalau soal